6 yang dirahmati Allah. Mari kita awali pembelajaran kita di BPI bersama Ustadz Rianto dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan di materi yang dulu ya, tentang pembiasaan pagi berkah. Yang dulu kita sudah membahas dari 1 sampai 4. Sekarang kita akan membahas selanjutnya dari 5 sampai ke 10. Kita ulangi lagi ya, bangun pagi sebelum waktu subuh. Yang kedua sholat tahajud dan witir. Yang ketiga sholat fajar atau qobliyah subuh. Yang keempat sholat subuh berjamaah di masjid dan di rumah. Yang kelima mengisi ketiga subuh dan berdoa. Yang kesembilan tilawah, murojaah, menghafal Al-Quran. 7 zikir pagi al-maksurat. 8 tidak tidur setelah subuh. 9 membantu orang tua. Dan yang terakhir sholat duha. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasannya di pembiasaan yang kelima, yaitu sedekah subuh dan berdoa. Mengapa? Karena setiap pagi ada malaikat yang berdoa sebagaimana hadis Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, ya Allah, berilah ganti bagi orang-orang yang berinfak. Sedangkan yang satu lagi berdoa, ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya atau tidak mau berinfak. Oke, silahkan dibiasakan walaupun 500 atau 1000 rupiah, kita infak setiap pagi biar didoakan oleh malaikat. Terus yang keenam, tidak tidur setelah subuh. Di antara hal yang makruh menurut para ulama adalah tidur setelah sholat subuh hingga matahari terbit. Karena waktu tersebut adalah waktu memanen ghanimah, yaitu waktu meraih kebaikan yang banyak. Jangan sampai kita tidur. Terus kemudian juga didoakan oleh Rasulullah sebagaimana doanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya. Kalau kita mau pengen doa ini, jangan tidur setelah waktu subuh sampai matahari terbit. Yang ketujuh, zikir pagi al-maksurat. Kapankah zikir pagi dan sore dilaksanakan? Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku duduk bersama orang-orang yang berzikirullah Ta'ala mulai dari waktu sholat subuh hingga terbit matahari. Lebih aku cintai daripada memerdekakan 4 orang budak dari putra Nabi Ismail. Dan aku duduk bersama orang-orang yang berzikirullah mulai dari waktu sholat asar sampai terbenam matahari, lebih aku cintai daripada memerdekakan 4 orang budak. Itu keutamaan dari zikir pagi dan sore. Dan diisi al-maksurat, itu banyak sekali keutamaannya. Insyaallah nanti akan Ustadz bahas. Terus yang kedelapan, tilawah, murojaah atau menambah hafalan Al-Quran. Sebagaimana kita sudah tahu ya, keutamaan baca Quran, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari ya. Berarti pahala membaca Al-Quran adalah per huruf. Kita bisa membayangkan bagaimana berapa jumlah huruf Al-Quran satu juz ya, satu lembar ataupun satu halaman. Sangat banyak sekali. Al-Fatihah saja ya, Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah 19 huruf. Allah melipat gandakan setiap satu hurufnya satu kebaikan, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Mari jangan sampai kita di pagi hari lupa dari membaca atau murojaah menambah hafalan Al-Quran, karena pahalanya per huruf. Terus kebiasaan yang nomor 9 adalah membantu orang tua. Anak membantu orang tua dalam rangka berbakti kepada orang tua dan meraih keridhaan keduanya. Insya Allah kalau kita berbakti dan ridho orang tua kepada kita, hidup kita akan mudah, akan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Amal yang paling utama.
Abu Amr Asy-Syaibani meriwayatkan, pemilik rumah ini setelah menunjuk ke rumah Abdullah bin Mas'ud menyampaikan kepadaku, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apa yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Aku melanjutkan, kemudian apa? Rasul menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Jadi salah satu amal yang paling utama adalah berbakti kepada orang tua. Birrul walidain. Terus kemudian tadi yang kita membantu orang tua dalam rangka untuk meraih keridhaannya. Karena apa? Karena keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua. Rasulullah SAW bersabda, keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua. Dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Jangan sampai kita sebaliknya ya, durhaka sama orang tua, dan orang tua itu bisa sedih, bisa marah karena perbuatan kita. Ayo anak sekalian, kita mencari keridhaan orang tua, berbakti kepada orang tua dengan cara kita membantu orang tua kita sebisanya, menyapu, kemudian mencuci piring, menyirami tanaman di sekitar rumah, dan juga bantuan yang lainnya kepada orang tua kita. Terus kemudian yang nomor 10 adalah sholat duha. Ini keutamaan sholat duha itu banyak sekali ya, minimal kita 2 rakaat sampai 12 rakaat. Keutamaannya ini 2 rakaat sholat duha. Rasulullah SAW bersabda, setiap sendi tubuh, setiap orang di antara kamu harus disedekahi pada setiap harinya. Mengucapkan 1 kali tasbih subhanallah sama dengan 1 sedekah. 1 kali tahmid alhamdulillah sama dengan 1 sedekah. 1 kali tahlil la ilaha illallah sama dengan 1 sedekah. 1 kali takbir Allahu Akbar sama dengan 1 sedekah. 1 kali menyuruh kebaikan sama dengan 1 sedekah. Dan 1 kali mencegah kemungkaran sama dengan 1 sedekah. Semua itu dapat dicukupi dengan melaksanakan 2 rakaat sholat duha. Jadi tubuh kita itu ada 360 sendi ya, dan setiap sendi harus disedekahi ya. Cukup dengan melaksanakan 2 rakaat sholat duha. Terus yang kedua, dibangunkan istana dari emas di surga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sholat duha 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan baginya istana dari emas di surga. Jangan hanya 2 rakaat, sekali-kali sholat 12 rakaat. Yang ketiga, sholat duha adalah dicukupi kebutuhan hidupnya. Kalau kita bersolat duha 4 rakaat, maka aku akan mencukupi kebutuhanmu sampai sore hari. Itu janji Allah. Terus kemudian yang keempat, mendapat pahala setelah ibadah haji dan umroh. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir untuk Allah sampai matahari terbit, kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan sholat duha 2 rakaat, maka bagian seperti pahala haji dan umroh sepenuhnya atau sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan yang terakhir di sini keutamaan sholat duha, masuk surga melalui pintu duha. Sesungguhnya di surga kelak terdapat pintu yang bernama duha, dan pada hari kiamat nanti akan terdengar panggilan, di manakah orang-orang yang melanggengkan sholat duha? Ini adalah pintu kalian, masuklah kalian dengan rahmat Allah Ta'ala. Semoga kita semuanya, karena keutamaan sholat duha banyak, kita bisa melaksanakan setiap harinya. Nah, sekalian, dari 10 pembiasaan minimal ya, di kelas 4 bisa melakukan 7 pembiasaan. Kelas 5, 8 pembiasaan, dan yang kelas 6 ya bisa melakukan 9 dari 10 pembiasaan. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah setelah mengetahui keutamaan tadi. Allah memberikan kebaikan kepada kita semuanya dan istiqomah bisa melakukan pembiasaan-pembiasaan berkah. Tetap semangat semuanya ya. Jangan sampai kita tidak melakukan pembiasaan-pembiasaan tadi. Minimal tadi kelas 4 7, kelas 5 8, kelas 6 9. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.